Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita lanjut materi yang kemarin ya anak-anak. Iya, Bu. Sekarang kita mulai lagi materi tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Iya, Bu. Di sini kita akan belajar tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Kita akan mengetahui pengertian Al-Quran dulu ya. Secara harfiah, bacaan atau himpunan. Secara istilah, kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah. Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sejarah turunnya Al-Quran. Wahyu pertama turun pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun saat berada di Gua Hira. Al-Quran tidak turun sekaligus. Ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber berbagai disiplin ilmu keislaman. Al-Quran sebagai wahyu Allah, kitab Naba wal Akhbar, min hayul hayah. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Tujuan dan fungsi Al-Quran dilihat dari realitas kehidupan manusia pada zaman sekarang. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi kehidupan manusia. Al-Quran sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW. Yang ketiga, Al-Quran menjelaskan kepribadian manusia dan ciri-ciri umum yang membedakan dari makhluk lain. Sedangkan yang keempat, Al-Quran sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Yang kelima, menjelaskan kepada manusia tentang masalah yang pernah diperselisihkan umat Islam terdahulu. Yang keenam, tuntunan dan hukum untuk menempuh kehidupan. Dan ada juga tentang perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran, yaitu kitab Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua, kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan yang ketiga, kitab suci Al-Quran sebagai kitab peringatan dan pelajaran baginya. Yang keempat, setiap harinya selalu meluangkan diri untuk membaca Al-Quran atau hadis, lalu memahami isinya dan mengamalkannya. Sedangkan yang kelima, jika membaca Al-Quran itu ibadah, maka sepatutnya ketika membaca Al-Quran selalu menjaga tata krama dan selalu memuliakannya. Yang keenam, mempelajari ilmu tajwid, makhrajnya. Dan yang ketujuh, setelah memahami Al-Quran, maka ajarkanlah Al-Quran tersebut kepada orang lain. Yang ke-8, Al-Quran tidak boleh dipakai untuk kepentingan politik. Yang ke-9, lakukan kajian terhadap Al-Quran. Yang ke-10, jika menghafal Al-Quran, maka jagalah hafalannya tersebut, jangan sampai lupa. Kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa ya. Kemukjizatan Al-Quran yaitu isyarat-isyarat ilmiah. Isyarat-isyarat ilmiah itu ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, cahaya matahari bersumber dari dirinya dan cahaya bulan merupakan pantulan. Sedangkan yang kedua, kurangnya oksigen pada ketinggian dapat menyesakkan napas. Hal ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 122 yang artinya barang siapa
yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpa siksaan kepada orang-orang yang munafik. Yang C, perbedaan sidik jari manusia. Yang D, masa penyusunan yang tepat dan kehamilan minimal. Yang kelima, adanya nurani atau ego dan bawah sadar manusia. Sudah kan? Alhamdulillah. Sudah, Bu. Ibu besok Warahmatullahi wabarakatuh.